Selamat malam, kita kembali berjumpa malam ini untuk bersama-sama berdoa dan mendengar firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam bersama. Karena itu, mari bersama kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan pemeliharaan-Mu yang kami alami dalam sepanjang hidup kami. Kini Tuhan, kami kembali rindu untuk disapa firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami agar firman-Mu ini kami mengerti dalam kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal 6 ayat 1. Firman-Nya mengatakan, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita sudah paham bersama bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang selalu bangga, bangsa yang selalu terlena dengan julukan mereka, bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan Allah. Nah, karena julukan tersebut sebagai bangsa pilihan Allah, maka mereka itu selalu bertindak semau mereka saja. Apa yang mereka suka itu yang mereka lakukan. Nah, karena itu saudara-saudara, melalui Nabi Amos, melalui pembacaan kita pada malam ini, Tuhan mau mengingatkan dengan keras orang-orang Israel agar mereka tidak terlena dengan kenyamanan-kenyamanan yang mereka sedang rasakan saat itu. Digambarkan dalam pembacaan kita kenyamanan yang dimaksudkan dikatakan nyaman di Sion dan merasa tentram di gunung Samaria. Saudara, apa yang terjadi dengan orang Israel? Mereka sudah merasa puas. Mereka betul-betul merasa berpuas diri dengan keberadaan yang mereka alami saat itu. Sehingga mereka berpikir bahwa apa yang mereka punya, keberhasilan yang mereka raih secara materi, itu merupakan bukti bahwa mereka hidup di bawah berkat Tuhan. Itu yang mereka rasakan. Nah, karena itu penggambaran Sion dan gunung Samaria itu digambarkan dalam pembacaan kita. Sion itu adalah kota yang menjadi pusat peribadatan, pusat keagamaan bagi bangsa Yehuda. Tempat itu adalah sebuah tempat di mana mereka biasa melakukan ritual keagamaan bagi mereka, dan di sanalah mereka datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ketika mereka melakukan ritual ibadah mereka dengan membawa persembahan korban, mereka itu kemudian berpikir bahwa semua yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Nah, mereka secara kasat mata memang mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, orang yang mengerti tentang firman Tuhan, dan sudah terjun langsung dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi, apa kata Tuhan dengan mereka? Apa tanggapan Tuhan terhadap apa yang mereka lakukan? Ketika kita menelusuri kitab Amos, sayang sekali, rupanya bahwa Tuhan itu tidak berkenan atas mereka. Tuhan tidak berkenan atas apa yang mereka lakukan, sebab mereka itu hanyalah melakukan ritual agama secara rutinitas belaka, secara kebiasaan saja, tanpa disertai dengan pertobatan yang sejati. Nah, saudara, ternyata
ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mengapa saudara? Karena apa yang mereka lakukan atau ibadah yang mereka lakukan itu disertai dengan motivasi yang salah. Motivasi yang tidak benar, yaitu mereka mempunyai motivasi supaya mereka dipuji dan dihormati oleh manusia. Padahal mereka sendiri tidak taat dalam atau tidak hidup dalam ketaatan. Nah, ibadah yang demikianlah merupakan kebencian bagi Tuhan, yaitu ibadah yang dilakukan secara formalitas, kebiasaan saja tanpa disertai pertobatan dengan motivasi yang tidak benar untuk supaya kita dipuji dan tidak dilakukan dalam ketaatan. Itu rupanya adalah sebuah kebencian bagi Tuhan. Nah, sedangkan Samaria adalah pusat kekayaan dan kuasa. Saudara, bangsa Israel merasa tentram karena memiliki banyak harta, banyak materi yang melimpah. Padahal saudara, firman Tuhan jelas mengingatkan kita agar jangan bersandar kepada dan jangan mengandalkan kepada kekayaan. Nah, tetapi saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan melarang kita kaya? Tidak. Tuhan tidak melarang kita kaya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita diingatkan dan harus selalu waspada supaya hati kita jangan terpaut kepada kekayaan itu. Jangan sampai hati kita terpaut pada materi, apa yang diberikan Tuhan itu, daripada terpaut kepada yang memberikan. Karena itu Amos mengingatkan, daripada hidup berbahagia dengan segala kemewahan materi, lebih baik bangsa Israel meratapi dosa-dosanya dan segera untuk bertobat sebelum malapetaka itu datang menimpa mereka. Nah, saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita ini sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kadang-kadang kita datang pada Tuhan mengatakan dan mengungkapkan bahwa kita telah melakukan hal yang berkenan baginya. Karena itu saya katakan, kita kadang-kadang berpikir bahwa kita ini sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan ketika kita selalu aktif di persekutuan. Kita mungkin juga rajin berpuasa, rajin memberi persembahan yang banyak, bahkan mungkin kita terlibat dalam berbagai pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Kita pun akhirnya berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadanya. Namun saya mengatakan begini, ingat, Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan kegiatan rohani kita apabila hal itu tidak disertai dengan ketaatan kita, apabila semua itu hanya dilakukan dengan formalitas belaka, apabila itu hanya dilakukan sebagai kebiasaan-kebiasaan karena orang lakukan, saya pun melakukan. Tuhan ingin supaya kita melakukan semua itu dengan penuh ketaatan dalam melakukan setiap kehendaknya di dalam sepanjang kehidupan kita. Karena itu, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan sebagai umat yang selalu diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati setiap kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, ajar bagi kami untuk senantiasa bersyukur atas setiap kasih-Mu dan berkat-Mu yang kami alami. Jangan sampai Tuhan
kami mau menonjolkan apa yang Tuhan beri bagi kami daripada menonjolkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan selalu berharap serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, menyertai seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi. Biarlah Tuhan, seluruh jemaat-Mu ini senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menghibur jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan yang berkenan memberkati mereka, supaya oleh bilur-bilurnya Tuhan mereka akan disembuhkan oleh-Mu. Oleh bilur-bilur Tuhan mereka akan memperoleh kekuatan dan kesembuhan kembali. Bagi jemaat-Mu yang bersuka cita karena berbagai berkat, ajar mereka Tuhan untuk selalu bersuka cita bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang mereka nikmati. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lansia. Kami percaya Tuhan yang meneguhkan mereka sehingga mereka tetap tangguh, tetap kuat, tetap bersemangat dalam usia yang mereka nikmati saat ini. Kami percaya seluruh rencana kami dalam sepanjang perjalanan pelayanan kami Tuhan, Engkau yang berkenan memberkati kami. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan cepat menghalau pandemi COVID atau virus COVID-19 yang kami alami saat ini. Biarlah semua berlalu dan kami boleh kembali normal beraktivitas. Dan dari dalamnya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami mau beristirahat malam, Tuhan jaga kami sehingga kami boleh beristirahat dalam perlindungan-Mu. Ini doa kami Tuhan, syukur kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dengan rasa syukur kita akhiri doa dan renungan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bongimelo laka kita solanasang.